Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 1 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ketegangan masih terus dirasakan oleh Yuda. Niatnya untuk menjadi sopir sekaligus bodyguard bagi Amira ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Ada berbagai persyaratan ketat yang harus ia penuhi agar lolos seleksi dari Aksa dan Pak Bastian. Tes yang diberikan bukan sekedar ujian keterampilan, tetapi juga menguji batas nyalinya. Yuda tahu bahwa masuk ke dalam lingkungan keluarga Rahardian bukanlah perkara sederhana. Ada banyak mata yang mengawasi, banyak rintangan yang menghadang. Namun ia telah bertekad untuk menjalani semua ini. Bahkan jika nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Nyawanya nyaris saja melayang ketika sebuah bom ditemukan di dalam mobil yang ia kendarai. Dalam situasi genting, Yuda dengan sikap membelokkan mobil ke arah danau. Ledakan dahsyat pun terjadi, mengguncang area sekitar. Beruntung, Yuda berhasil melompat keluar sebelum mobil itu benar-benar meledak dan tenggelam. Dengan tubuh basah kuyup, ia berenang menuju tepian. Dalam hatinya, kemarahan membara. Ia menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga Rahardian bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga keberanian menghadapi ancaman mematikan. Namun di balik ketegangan itu, ada kepuasan tersendiri. Karena ia berhasil melewati ujian yang diberikan Pak Bastian dan juga Aksa. Dengan langkah tegap, Yuda kembali ke kantor Rahardian. Pakaiannya masih basah, nafasnya tersengal, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Saat ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Pak Bastian dan Aksa yang sebelumnya meragukannya, kini menatapnya dengan kagum. Mereka tidak menyangka Yuda bisa selamat dari ujian yang mereka berikan. Kini mereka yakin bahwa Yuda adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Ia bukan hanya seorang supir, tetapi juga perisai bagi Amira. Di sudut ruangan, Amira memperhatikan Yuda dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang terasa familiar baginya. Di sisi lain, ia tak bisa menampik kekagumannya pada ketangguhan Yuda. Dalam diam, ia merasa bahwa pria ini akan menjadi sosok penting dalam hidupnya. Keputusan akhirnya diambil. Yuda resmi diterima sebagai supir sekaligus bodyguard Amira. Namun di balik ekspresi tenangnya, Yuda menyimpan tujuan lain. Ia tidak hanya ingin melindungi Amira, ada dendam yang harus ia selesaikan. Keluarga Rahardian telah merenggut sesuatu yang berharga darinya di masa lalu. Dan kini saatnya membalas. Ia akan masuk ke dalam kehidupan mereka, mendapatkan kepercayaan mereka, dan pada akhirnya menghancurkan mereka dari dalam. Sementara itu, Bella tiba di kantor Aksa dengan ekspresi kesal. Ia datang untuk menanyakan rencana syuting brand ambassador yang akan dilakukan di rooftop Hotel Rahardian. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa Amira sudah lebih dulu mengetahui rencana ini. Perasaan tak dianggap mulai menyelinap dalam hatinya. Ia merasa bahwa posisinya sebagai istri Aksa mulai tergeser oleh keberadaan Amira. Meski Aksa berusaha menjelaskan bahwa ini hanya masalah pekerjaan, Bella tetap merasa cemburu dan tidak dihargai. Bella pun memiliki rencana besar. Ia ingin menjadi pahlawan bagi Amira agar namanya sebagai influencer menjadi sorotan media. Namun yang tidak ia sadari adalah kini Amira telah memiliki bodyguard pribadi. Jika Bella mengetahui hal ini, ia pasti semakin terbakar cemburu. Baginya, perhatian Aksa terhadap Amira sudah lebih dari cukup untuk membuatnya resah. Apalagi bayi yang dikandung Amira kini adalah darah daging Aksa.
alasan yang membuat suaminya begitu melindunginya. Dengan amarah yang membuncah, Bella tahu bahwa ia harus menemukan cara lain untuk menguasai keadaan. Dan di saat yang sama, Yuda tetap berpegang teguh pada rencananya, menghancurkan keluarga Rahardian dari dalam.